ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya 1 kali setiap hari Minggu pukul 9.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Protokol kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk. Berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Memakai masker atau face shield selama ibadah. Mencuci tangan dengan sabun yang disediakan. Cek suhu tubuh sebelum masuk ruang gereja. Saat memberi salam, dilarang bersentuhan. Atur jarak duduk selama ibadah. Langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online akan kami bagikan linknya melalui grup WA atau pribadi. Jadwal tayang ibadah secara online minggu depan yaitu pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan di masa pandemi ini. Jemaat dihimbau untuk selalu menjaga jarak dan menggunakan masker bila keluar rumah. Untuk kegiatan komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan komsel atau DC saudara. Segera akan dibuka kelas online The Power pada pertengahan Oktober 2020 setiap Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya 6 kali pertemuan. Bagi yang berminat, segera daftarkan diri Anda pada nomor WA 0811 56 22238. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara foto dan di WA-kan ke saudari Eva bagian keuangan gereja dengan nomor HP 0812 5705 810 dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
kami boleh datang beribadah di tempat ini Bapa, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami rindu lebih lagi Tuhan Kau melawat setiap kami. Kami rindu lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama ya Tuhan. Menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami minta pengurapan daripada-Mu lebih lagi. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan untuk diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan Kau nyatakan isi hati-Mu Bapa. Dan lebih lagi biarlah kami Bapa boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku
berdoa di depan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini kau berikan buat kami ya Bapa. Untuk bisa beribadah kembali dengan penuh sukacita, dengan kegairahan yang baru yang kau berikan buat kami ya Allah. Beri kepada kami ya Roh Kudus hikmat dan pewahyuan yang baru daripadamu supaya menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau terbuka dalam hati kami dan pikiran kami untuk dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus sepenuhnya dalam kehidupan kami dan ajar kami berjalan dalam rencana Allah dalam kehendak-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih ya Allah, biarlah hari-hari ini kami terus menanti-nantikan pertolongan-Mu dan berharap sepenuhnya kepadamu keselamatan itu akan datang buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau yang melindungi kami, menjaga kami dari segala hal-hal yang jahat ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya? Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap kita harus menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan yang ada, selalu memakai masker kalau sudah keluar rumah. Nah, saya melanjutkan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu, ya saudara. Kalau bulan ini kita diajarkan soal mengenai bagaimana kita memenuhi panggilan dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar dari bagaimana Rasul Paulus memberikan surat kepada muridnya Timotius untuk supaya tetap kuat, ya, tetap semangat, tetap bergairah dalam melayani Tuhan dan tetap memandang kepada Kristus. Dialah adalah Allah kita, Dia adalah hakim yang akan mengadili orang hidup dan mati pada akhir zaman nanti saudara ya. Nah, kita masuk lagi kepada berikutnya, yaitu bagaimana Timotius ini dikuatkan selalu oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Nah, kalau di sini kita lihat ada masa-masa di mana pada saat itu saudara ya, orang-orang sudah tidak mau lagi menerima ajaran-ajaran yang sehat pada saat itu. Ya, orang lebih suka dengar cerita dongeng, orang lebih suka cerita tahayul dan segala macam. Kalau bisa dibilang itu nggak ada bedanya dengan zaman sekarang, saudara. Nah itu saudara bisa lihat nanti di 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 saudara ya, bagaimana keadaan kondisi manusia di akhir zaman di masa-masa yang sukar pada saat itu. Ya, ajaran sehat itu seharusnya seperti apa sih gitu ya. Ajaran sehat yaitu ajaran yang bercerita tentang Yesus Kristus. Sesuatu yang berharga yang untuk disampaikan kepada banyak orang, ya, dikhotbahkan dan bukan hal-hal yang lain saudara. Karena inti pokoknya, inti ceritanya adalah tentang Yesus. It's about Jesus saudara ya. Tetapi banyak orang sekali mau mendengar sesuatu yang memuaskan keinginan hatinya, ya. Karena apa? Dipicu oleh segala kehidupan manusia pada zaman itu yang mencintai dirinya sendiri. Kalau kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 3 ini saudara ya, dikatakan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ada ajaran sehat yang diberikan tetapi mereka enggan untuk mendengarnya dan mereka lebih suka, saya mau mengundang pengkhotbah atau pengajar yang enak didengar oleh telinga saya, gitu ya. Enak didengar, aduh yang lucu-lucu, aduh yang dramatis lah gitulah. Yang saya suka dengar seperti itu. Tapi kalau yang ajarannya lebih berat, sekali lagi aduh apalagi teguran, apalagi itu ya menyayat-nyayat hati, aduh mendingan jangan deh, saudara. Nah itu ajaran pilihan dari orang-orang yang belum mengenal kebenaran saudara. Yang belum bertumbuh secara dewasa. Saya waktu beberapa saat yang lalu pernah khotbahkan pada saudara, bagaimana perbedaan orang yang bertumbuh dengan dewasa atau masih bayi rohani saudara. Orang yang bayi rohani maunya minumnya susu terus. Karena dikasih makanan yang keras gak bisa saudara. Nah tapi hari ini kita belajar ya saudara ya, ternyata banyak orang Kristen ya hari-hari ini lebih senang dengar sesuatu yang memuaskan keinginannya sendiri. Hal itu dipicu oleh apa saudara? Ya, ada satu masa di mana orang tidak mau lagi menerima ajaran sesat. Mereka lebih mencintai kedagingannya, ya, kesukaannya apa, itu yang
utamakan saudara. Kemudian juga mereka merawat tubuhnya sedemikian rupa, ya, lebih penting daripada hal-hal yang rohani dalam hatinya, dalam batinnya, lupa dipelihara saudara. Lupa membaca firman Tuhan atau enggan baca firman Tuhan, enggan berdoa, enggan bersekutu di hadapan Tuhan. Dan mereka lebih suka, waduh, jaga perawatan tubuhnya. Oke, nggak jadi masalah saudara olahraga, saudara mempercantik sendiri saudara ya. Tapi jangan lupa juga rohanimu juga harus dirawat. Rohani kita harus dipelihara. Orang kadang-kadang lupa, hidup di dunia gitu ya, lebih mementingkan penampilan di luar daripada penampilan di dalam. Nah Allah menegur seperti ini ya saudara, mengingatkan kepada setiap kita. Boleh saja kita merawat tubuh kita, ya, tapi jangan lupa juga merawat di dalamnya rohani kita. Ya, mereka lebih suka memperhatikan kepuasan dirinya sendiri. Apa yang membuat dirinya itu nyaman, membuat dirinya enak, ya, membuat dirinya pengen makan apa, pengen apa langsung beli gitu ya. Lupa sama yang lainnya saudara ya. Pengen ini, pengen itu semuanya diborong semua. Padahal itu bukan yang utama, yang Tuhan mau untuk kita kejar hari-hari ini saudara. Ada orang mengejar yang namanya uang dan uang. Akhirnya menjadi hamba uang. Makan uang, semakin merajalela sehingga mereka hanya berpikir, berapa yang saya dapat ya? Kalau saya ikut kebaktian, ikut ibadah, apa saya memperoleh sesuatu gak gitu? Dan mulai diukur dengan materi saudara. Nah itu hal yang salah ya. Hal yang salah dan ini sangat-sangat berbahaya sekali bagi dirinya dan bagi sesamanya. Saya bilang kenapa berbahaya bagi sesamanya? Karena yang salah dalam diri kita bisa kita tularkan kepada orang lain. Hal yang dosa dalam diri kita bisa berikan kepada orang lain. Dan orang lain tanpa sadar melakukan hal yang sama. Ketika melihat, orang Kristen kayak gitu ya, oh ya udah kita juga sama-sama ikutan. Apalagi kalau orang itu adalah pemimpin rohani saudara. Bahaya sekali. Apa yang diperbuatnya bisa diikuti oleh pengerjaan-pengerjaan lain atau jemaat-jemaatnya yang mengikuti dia saudara. Nah akhirnya apa? Akhirnya hidupnya jatuh dalam moral yang sangat rendah sehingga muncul berbagai jenis kejahatan dalam kehidupan dia. Itu kelihatan dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai dengan 11. Dikatakan seperti ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Uang yang menjadi akar segala kejahatan, saudara. Saya nggak tahu apa yang bisa engkau banggakan dalam kehidupanmu saat ini. Engkau membanggakan kerohanian muka, atau membanggakan materi yang engkau milikikah saat ini, saudara. Tapi di sini jelas dalam ayat 11 dikatakan, engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, saudara. Seringkali kita salah dan memutar balikan ini, yang kita kejar uang. Ya, jangan jadi hamba uang, saudara. Nah, Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus agar jangan menganggap remeh atau menganggap aneh, ya, saudara ya. Jika di dalam jemaat ya, akan dijumpai orang-orang jahat dan orang benar. Saya berkata orang-orang jahat, bukan berarti jahatnya kelihatan banget gitu ya. Wah ini orangnya gini-gini. Enggak saudara. Kadang-kadang kejahatan tuh tersamar.
tersamar saudara. Dengan penampilannya, dengan perkataannya, dengan perilakunya, oh kelihatannya baik gitu ya. Tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa, pikirannya seperti apa, motivasinya bagaimana, kita tidak tahu saudara. Nah itu bisa kumpul jadi satu dalam satu gereja. Dan kita nggak bisa bilang, kamu jangan ini. Kita juga tidak tahu apakah seseorang ini beribadah di hadapan Tuhan dengan tulus atau ada maksud tertentu. Begitu juga saudara yang beribadah di rumah, apakah motivasimu benar-benar tulus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, atau ya hanya sekedar dengar-dengar khotbah aja deh gitu loh. Untuk mengisi waktu luang. Tapi sebenarnya saudara gak serius dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dalam perumpamaan Yesus tentang pukat di dalam Matius 13 ayat 47 sampai dengan 50. Kita baca ya saudara ya sama-sama. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini luar biasa yang Tuhan Yesus umpamakan saudara ya. Seperti di laut itu orang lempar pukat. Ditebar gitu jalannya. Semua ikan masuk. Ikan sejenis apapun masuk semua saudara ya. Terjaring dalam pukat tersebut. Nah setelah terjaring kan dilihat oleh nelayannya. Ini ikan yang saya mau, ini ikan yang saya nggak mau. Akhirnya ikan yang nggak mau dibuang saudara. Begitu juga di akhir zaman nanti. Saya nggak tahu akhir zamannya kapan saudara. Apakah saat ini sudah mulai akhir zaman? Ya, malaikat datang mulai memisah-misahkan, kelihatan nanti. Ini orang yang benar-benar mau ikut Tuhan. Ini yang setengah-setengah. Ini yang gak mau sama sekali. Langsung dipisahkan. Jangan dipisah, oh langsung bergumul. Enggak, saudara kan tanpa saudara sadari, saudara mulai menjauhi persekutuan dengan orang-orang percaya. Tanpa saudara sadari, saudara mulai sedikit demi sedikit bergeser. Entah gak mau deket-deket dulu lah, gak usah deket-deket dulu lah. Gak usah ikut-ikut dulu dengan persekutuan itu. Akhirnya saudara, tanpa saudara sudah ada di luar persekutuanmu dari orang-orang percaya. Itu tanpa saudara sadari loh. Saudara mikir, grup itu gak enak, itu terlalu rohani. Ya, grup itu mah gak enak, gak ada hahinya, gak ketawa-ketawa, gak ada lucu-lucunya. Saya emang sama ini aja deh, masih ketawa-ketawa sini-sini, masih bisa bercandaan segala macam. Tanpa saudara itu menyeret saudara keluar dari komunitas yang seharusnya engkau berada di dalamnya. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan segala pengertian yang muncul dalam pikiranmu. Ya, entah apa itu saudara ya. Saudara harus nimbang benar-benar. Jangan sampai salah dalam melangkah. Karena sangat berbahaya saudara. Banyak orang nanti pada saat itu pun juga sama, mengaku dirinya Kristen, berkumpul di gereja, tampaknya sangat menghormati Allah. Tapi nggak peduli, ya, tidak akan menerima kepercayaannya kepada imamnya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Beribadah hanya sekedar rutinitas. Tidak percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu mulai terjadi loh saudara. Ya, mulai terjadi, makanya hati-hati sekali saudara. Nah mengapa? Karena itu mengapa ajaran yang sehat itu begitu penting. Ya. Rasul Paulus pun berpesan hal yang sama kepada Titus saudara. Di Titus 2 ayat 1. Ya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi apa dampaknya terhadap kepercayaan kita kalau kita menerima ajaran yang sehat saudara. Ya.
Ajaran yang sehat adalah penting karena pertama membentuk iman kita. Membentuk iman kita, saudara. Itu ajaran sehat. Jadi secara keseluruhan ajaran gereja itu ya mengandung banyak aspek. Tetapi pesan utamanya satu, yaitu tentang Yesus. Kalau tidak ada tentang Yesus dalam ajaran-ajaran yang kau terima, itu bisa dipertanyakan. Ini ajaran dari siapa? Ajaran yang mana? Ya, hati-hati saudara. Di bagian pertama ini coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4 saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau saudara lihat, ini pesan utama soal siapa? Yesus. Bukan yang lain saudara. Bukan yang lain. Segala macam ajaran-ajaran dalam firman Tuhan ini harus berpusat kepada Yesus. Ini adalah sangat penting dan kabar yang sangat jelas sekali buat kita semua. Jika kita menerima pengajaran yang salah, hati-hati saudara. Kalau sudah dengar, oh ternyata Yesus bukanlah satu-satunya jawaban loh. Ada jawaban kehidupan yang lainnya loh. Ini, tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini. Nah ini berarti kalau saudara mulai mempercayainya, berarti imanmu mulai goyah. Kepercayaanmu kepada Yesus mulai goyah. Ya, saudara mulai percaya kepada dukun. Imanmu mulai goyah. Bukan lagi kepada Yesus tapi kepada dukun. Saudara percaya ramalan. Imanmu mulai goyah. Engkau sudah tidak percaya kepada Yesus tapi percaya kepada ramalan nasib. Ketika engkau mendengarkan pengajaran Yesus bukanlah jalan keselamatan, ya ada tokoh lainnya yang berkeselamatan buat kita. Nah, saudara mengiyakan, menerima itu, ya saya nggak mungkiri di media sosial itu mulai banyak saudara, dan saudara terima mentah-mentah, dan saudara iya ya, nggak cuma Yesus, ada ini, semua jalan menuju ke surga. Akhirnya saudara imanmu mulai goyah. Hati-hati saudara. Jika kita berubah pesan itu, maka dasar iman kita ini beralih dari Kristus kepada yang lainnya. Coba kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 14 dan 15 saudara. Ya. Di situ dikatakan untuk itulah ia telah memanggil kamu saudara, ya, saudara-saudara semua, oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dipegang dengan sungguh-sungguh, berpegang teguh, berdirilah dengan teguh saudara. Setiap pengajian itu masuk di hatimu dan pikiranmu mempengaruhi hidupmu sepenuhnya saudara. Nah saya mau masuk yang bagian kedua saudara. Bagian kedua kenapa kita perlu menerima ajaran sehat? Karena tindakan kita dipengaruhi dari apa yang kita percayai. Tindakan kita dipengaruhi dari apa yang kita percayai. Perilaku kita dipengaruhi dari apa yang kita percaya selama ini. Contohnya kalau usah jauh-jauh saat ini, saudara dengar virus corona atau virus COVID-19 ini sudah merajalela kemana-mana. Benar gak? Tapi saya bilang saudara ya, ada segelintir orang, ada beberapa orang yang percaya bahwa berita tentang virus corona atau virus COVID-19 ini adalah hoax. Bohong. Kebohongan ke dunia gitu ya, yang merajalela kemana-mana. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang gak percaya adanya virus COVID-19 ini, dia tidak peduli dengan kesehatannya, dia tidak peduli untuk menjaga kesehatannya, dan dia keluar gak pakai masker,
dekat-dekat sama semua orang siapa aja tanpa memandang gitu saudara ya. Karena dia nggak percaya, oh itu ada virus itu. Akhirnya sampai suatu saat terkenalah virus corona itu dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Sakit, akhirnya benar-benar dia baru menyadari bahwa apa yang dipercayai selama ini bahwa virus corona itu tidak ada, itu adalah salah, keliru. Syukur kalau dia masih bisa sembuh, tapi kalau dia lewat, sudah terlambat buat dia. Saya ngomong seperti ini bukan, Pak Joni bohong nih, mana ada orang gak percaya. Ada saudara. Di Indonesia juga ada orang yang percaya bahwa virus corona itu hoax. Di luar negeri pun juga ada orang yang percaya bahwa virus corona itu hoax. Mereka sampai demo loh saudara. Ya, makanya hati-hati saudara. Nah, kalau saudara seperti itu, begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak percaya bahwa firman Tuhan itu bisa membawa kita kepada hidup kekekalan dalam kerajaan Allah, ya. Kalau kita nggak percaya saudara ya, kalau kita nggak percaya tentang firman Allah akan membawa kita kepada hidup kekekalan, maka kita kan hidup seenak kita sendiri. Kita hidup sekehendak hati kita sendiri. Saya sukanya apa yang saya jalani seperti itu. Saya maunya yang ini, saya ambil yang itu. Tidak lagi menimbang-nimbang ini benar atau enggak ya. Ini salah atau keliru ya. Ini salah atau benar ya. Pokoknya semuanya serba saya dan saya. Saat akhirnya ajal mulai menjemput, ternyata melihat bahwa orang yang percayanya salah itu, saudara ya, berada dalam hidup kekekalan, tetapi di dalam kerajaan neraka, wah itu udah benar-benar terlambat saudara. Saya bilang kepada saudara semua, selama kau masih hidup di dunia ini, engkau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh mengikuti ajaran yang sehat. Bukan ajaran yang salah. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Jangan pernah abaikan kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu. Jangan mengatakan, oh kuasa Roh Kudus itu zaman dulu, sekarang udah gak ada lagi. Nah kalau seperti itu saudara yakini, terjadilah seperti imanmu saudara. Ya. Nah dalam 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15, mari kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Buat mengingatkan kepada Timotius bahwa sejak kecil dari kecil kamu sudah diajar tentang kebenaran firman. Jangan melalaikan dan jangan melupakannya dan jangan mengabaikannya. Saya nggak tahu sudah berapa lama sudah ikut Yesus. Sudah berapa lama sudah menjadi orang Kristen, jangan pernah mengabaikannya. Mengabaikan firman-Nya, mengabaikan Yesus. Akhir hari ini banyak orang ya melihat keadaan ini semakin parah, semakin makin susah. Makin banyak orang mulai meninggalkan imannya dan tidak percaya kepada Yesus. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini gak masuk akal. Firman Tuhan ini gak masuk logika gitu saudara ya. Karena apa yang saudara lihat itu kadang-kadang susah untuk dicerna oleh pikiran kita. Akhirnya karena gak percaya itulah imanmu mulai goyang. Imanmu mulai goyang saudara. Gak percaya lagi kepada kebenaran firman Allah. Nah hal yang ketiga saya mau sampaikan juga kepada saudara. Kenapa kita harus menerima ajaran sehat? Supaya kita bisa membedakan kebenaran dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Membedakan kebenaran dalam dunia yang penuh kebohongan. Waduh, saudara, di dunia ini penuh kebohongan begitu banyak. Nah, seperti saudara mencari, apa itu namanya ya?
sebuah jarum ditumpukan jerami yang banyak. Itu susah, saudara. Nah, tapi saudara bersyukur kalau saudara ada terserap dalam satu jemaat di gereja. Dan saudara dalam satu komunitas, apalagi namanya komunitas pemuritan, komunitas kelompok sel, gitu saudara. Wah, saudara harus bersyukur, saudara terserap di situ, ada teman-teman yang saling menguatkan, teman-teman rohani, saudara-saudara seiman yang saling menguatkan sesama lain. Supaya kita ini bisa membedakan kalau ada yang mulai mengajar kita dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang keliru. Teman-teman bisa saling mengingatkan. Saudara-saudara seiman kita bisa saling mengingatkan saudara. Ya. Dan hari-hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bermunculan dengan pengajaran yang berbeda-beda, munculan tafsiran sendiri, saudara. Jadi saudara di sini saya minta jemaat juga harus bersikap kritis dengan firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita dengar sepertinya itu benar, tapi kok ada bedanya ya, gitu saudara. Nah ini yang bedanya ini saudara cari kebenarannya dalam firman Tuhan. Benarkah Alkitab berkata seperti itu? Benarkah Alkitab bermaksud seperti itu? Ya saudara, ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3, 2 Petrus 1 sampai dengan 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu kan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu kan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Hati-hati saudara, guru-guru palsu mulai bermunculan. Kadang pengajaran yang disampaikan bisa benar, tapi motivasi dari si pengajar itu atau si pengkhotbah bisa salah dalam menyampaikannya. Contohnya, nggak susah-susah ya saudara ya. Saya ngomong ini soal persepuluhan. Banyak orang ngajar persepuluhan gini. Ya. Wah saudara nggak diberkati karena nggak membayar perpuluhan. Ya, saudara nggak membayar perpuluhan maka tiket-tiket di langit nggak terbuka buat engkau. Jadi jemaat yang mendengar mengejarnya apa? Ngejarnya berkat saudara. Nah ini yang salah. Kalau saudara terima yang salah, hatimu kan terpatri salah saudara. Justru kau mengembalikan persepuluhan ini karena ini milik Tuhan. Bukan karena ingin menerima berkat. Bukan karena supaya tiap-tiap lagi dibuka saudara. Tapi karena kau ingin menyukakan hati Tuhan dan melakukan kehendak Allah dengan tulus. Tapi kalau motivasinya ingin cari berkat, diberkati, itu yang salah saudara. Masa salah Pak diberkati sama Tuhan? Ya gak salah saudara. Tapi motivasimu hanya untung dan rugi. Ya saudara ya. Itu juga mungkin pengkhotbah sampaikan itu motivasinya benar-benar ingin menyukakan Tuhan supaya jemaat melakukan firman Allah. Atau pengen supaya gerejanya keuangannya makin bertambah dan bertambah. Nah itu juga salah satu konsekuensi saudara yang harus kita telaah lebih dalam lagi. Tapi marilah sama-sama kita yang sudah kenal firman Tuhan, lakukan segala sesuatunya bukan hanya untuk diberkati, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan sepenuh hati kita. Pengajaran soal kasih. Saudara kalau soal kasih bisa terjebak dengan kasih universal. Tidak ada Yesus dalamnya. Akhirnya sudah menerima semua orang, oke lah semua agama sama, semua orang bisa masuk surga. Itu salah saudara. Sudah jelas-jelas kita percaya hanya melalui Yesus orang itu bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus orang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah.
Jangan saudara kompromi karena kasih saudara. Karena saudara benar-benar mengasihi dengan tulus kasih Allah, ayo saudara kabarkan Injil keselamatan kepada orang tersebut. Cara yang terbaik untuk membedakan kebenaran dan dari kepalsuan adalah apa saudara? Dengan cara kita mengakrabkan diri kita dengan kebenaran itu sendiri. Saudara kan tahu ini palsu, ini benar, ini salah, ini benar saudara. Nah, hal yang keempat, yang terakhir, mengapa kita perlu ajaran sehat? Untuk memberi semangat dan pengharapan yang sejati. Mazmur 119, 165-166 berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Jadi orang yang menerima ajaran nasihat ini ada ketentraman di hatinya saudara. Kenapa? Firman Tuhan itu selalu menerangi jalan hidupnya, melindungi dia, memberi keselamatan buat dia. Tetapi kalau bukan firman Tuhan yang menerangi hatinya, firman yang mana menerangi hatinya saudara? Saudara yang tahu sendiri saudara. Ajaran yang mana yang menerangi hatinya? Bukan menerangi, malah menggelapkan hatinya saudara. Karena itu saudara, ajaran firman Tuhan yang ini memberi dampak dalam kehidupan kita, memberi semangat dan pengharapan sejati, bukan lagi harapan-harapan kosong dan semu, tetapi membawa pengharapan yang pasti akan jadi kenyataan. Ajaran firman Tuhan sehat bukan berarti tidak pernah keras, tidak pernah menegur. Wah itu baru ajaran sehat tuh, gak pernah keras, gak pernah menegur. Tutup mata akan dosa, pokoknya cocok sama dosa lah, semua orang diterima gitu saudaranya. Justru kalau ajaran sehat itu menegur yang salah, menasihatkan orang supaya tidak salah dalam melangkah. Gak tutup mata terhadap dosa, tapi tegur dosa itu saudara. Ya, ajaran sehat itu memberi pembaharuan dalam hati dan pikiran kita, supaya kita jadi sadar saudara, kalau selama ini saya selama ini berjalan dalam jalan yang salah gitu ya. Saya selama ini berjalan dalam firman yang bukan ada dalam Alkitab, tapi firman dari hamba Tuhan itu gitu saudara. Itu yang salah saudara. Firman Tuhan yang sesungguhnya dalam Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini baru ajaran sehat saudara, yang bisa menyadarkan orang untuk berbuat yang benar. Sanggup menelik ke hati kita yang paling dalam, membedakan ini keinginan roh atau keinginan nafsu kita. Jiwa kita diberi nafsu saudara, antara jiwa dan roh itu saudara. Pikiran kita ini, pikiran dipenuhi dengan jiwa kita atau roh yang selaras dengan Roh Kudus, saudara. Jadi kalau kita mendengar ajaran sehat, ya, itu mengubah hati kita, pikiran kita, membaharui selalu, ya, supaya kita semakin hari disempurnakan, dan akhirnya kita serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Jadi saudara jangan berpikir kalau ikut Yesus itu selalu disayang-sayang, dielus-elus, ya, semua yang kita minta selalu dituruti sama Tuhan Yesus. Enggak. Tuhan Yesus sendiri waktu memuridkan para murid-muridnya itu dengan ajaran yang keras. Petrus pun ditegur, dihardik waktu dia salah saudara. Nah kita ini maunya diapain saudara? Supaya nyadar. Saya percaya justru kalau kita mau bertumbuh dalam kedewasaan, jangan berharap dielus-elus Tuhan terus, disayang-sayang Tuhan terus. Waktu kita ditegur, dinasihati oleh Tuhan, ayo terima dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka. Dan saudara dibaharui selalu hatimu, pikiranmu, batinmu dengan pikiran Kristus saudara. Amin. Mari saudara kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa jalan dalam firman-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau menuntut kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami dan menjagai kami Tuhan. Bahkan ketika kami berbuat salah, Engkau pun menegur kami ya Allah. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa, yang memperhatikan kami dan memelihara kami, supaya kebenaran-kebenaran itu mulai tumbuh di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Perbaharui hati ini ya Allah. Perbaharui senantiasa pikiran ini ya Tuhan, supaya dipenuhi dengan kebenaran-Mu, ajaran sehat daripada-Mu Tuhan. Bukan ajaran sesat, bukan ajaran yang palsu ya Allah, tetapi membawa kepada kekekalan ya Tuhan, dalam kerajaan Allah nantinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bimbing kami Tuhan, supaya kami tidak terperosok dalam jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang keliru ya Tuhan, yang selama ini mungkin kami anggap benar, yang selama ini mungkin kami anggap itu sudah benar dan sudah yakin pasti tidak keliru lagi. Tapi ternyata ketika kami merenungkan lagi, kami melihat lagi kepada firman-Mu Tuhan, banyak sekali yang kami terima tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Tegur kami Tuhan, nasihati kami lebih lagi ya Allah, supaya kami berjalan kebenaran-Mu. Biarlah hari-hari yang kami hidupi semasa hidup ini Tuhan, kami boleh gunakan sebijaksana mungkin, mengatur hidup ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan hanya untuk memuaskan diri kami sendiri, kedagingan kami, hawa nafsu kami, tapi kami mulai memperhatikan kerohanian kami dengan sungguh-sungguh ya Tuhan.
Bukan menjauhi Engkau, menjauhi para saudara-saudara seiman kami Tuhan, tapi kami mendekat kepada persekutuan dengan Engkau sendiri ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami kalau kami mulai mengambil langkah untuk semakin jauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Kau menteraikan semua ini dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk keadaan Indonesia ya Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi buat seluruh Indonesia. Orang-orang terkena penyakit ini Tuhan mulai disembuhkan di mana-mana ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya tidak ada lagi penularan yang semakin bertambah dan bertambah ya Tuhan. Biarlah masyarakat juga semakin menyadari kepentingannya Tuhan untuk menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh. Menjaga Tuhan supaya tidak mencemari orang-orang lain ataupun menjaga kesehatannya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau membuat masyarakat Indonesia sadar sepenuhnya akan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, ucap syukur. Kami percaya juga Tuhan, biarlah pemerintah juga segera menguji vaksin yang sudah ada ya Tuhan, sehingga bisa segera didistribusikan buat kepentingan masyarakat Indonesia ya Allah. Sehingga semua terjadi mana-mana ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati pemerintah negara kami, supaya punya hati bijaksana, dan bijaksana dalam menetapkan segala aturan-aturan yang ada untuk kepentingan negara Indonesia ini ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur padamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kau jagai kami, keluar masuk kami, memelihara kami senantiasa. Yang sudah berkeluarga Kau berkati seluruh keluarganya. Yang masih sendiri Kau juga berkati mereka Tuhan. Yang bekerja, yang usaha Kau berkati semuanya dibuat berhasil selalu ya Tuhan. Sehingga tidak mengalami kekurangan Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah Kau juga berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami akhiri ibadah dengan penuh sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.